Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai Sobat UNES, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walaupun di tengah pandemi COVID-19 dan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita ketemu dengan materi yang lain dari pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru, materi yang sangat penting yaitu pembentukan karakter bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi ini akan saya sampaikan, perkenalkan, nama saya Muhammad Azil Maskur. Saya biasa mengajar di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Sekarang menjadi staf ahli rektor bidang hukum. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang bagi Sobat UNES semua. Selamat saudara sudah menjadi mahasiswa baru di Universitas Negeri Semarang, Universitas Konservasi yang bereputasi internasional. Sebelum saya sampaikan materi lebih jauh tentang bela negara, saya akan kutip pendapatnya dari Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Beliau mengatakan bahwa jika Anda kehilangan emas, bisa dibeli di toko emas. Jika Anda kehilangan kekasih, maka tahun depan Anda bisa mendapatkannya kembali. Tapi jika Anda kehilangan tanah air, kemana hendak Anda mencari? Kata-kata ini sungguh luar biasa tersirat makna bahwa pentingnya bela negara, pentingnya kita mencintai tanah air. Sebenarnya apa sih bela negara? Sobat UNES semua, di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, ayat 3 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha bela negara. Oleh karena itu kita sebagai mahasiswa, Sobat UNES semua sebagai mahasiswa, seluruh warga negara Indonesia harus terlibat aktif dalam usaha pembelaan negara. Nah, kita tahu mengapa bela negara ini wajib, mengapa bela negara ini sangat penting. Yang perlu Sobat UNES ketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Disebut dengan Gemah Ripah Loh Jinawi, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia adalah negara yang kaya akan pulau. Jumlah sukunya sangat banyak, lebih dari 1.000. Jumlah agamanya ada 6, dan organisasi penghayat kepercayaannya ada 187. Ini menandakan bahwa ada suatu keragaman bangsa Indonesia yang perlu kita jaga. Kita harus bisa mengelola perbedaan ini. Inilah pentingnya wawasan bela negara bagi Sobat UNES semua. Tentunya Sobat UNES juga perlu memahami juga bahwa di Indonesia ini ternyata selain tadi Indonesia ada Gemah Ripah Loh Jinawi, SDE-nya sangat luar biasa, sangat kaya. Di tahun 2015, 2020, sampai 2030 ini kita akan mendapatkan bonus demografi. Apa itu artinya bonus demografi? Bonus demografi adalah penduduk pemuda di Indonesia itu sangat banyak, sehingga usia-usia produktif sangat banyak, dan usia yang tidak produktif itu akan turun drastis, akan sangat sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, dengan pemuda yang produktif ini, niscaya ketika dikelola dengan baik, maka Indonesia akan menjadi negara yang maju. Di sini pentingnya kita memahami wawasan kebangsaan, yaitu bela negara. Selain bonus demografi yang bisa membuat efek positif, yaitu pemuda produktif, cerdas, berkarakter, kemudian membuat Indonesia maju, ternyata bonus demografi ini bisa membuat bangsa ini negatif. Bangsa ini menjadi bangsa yang tidak maju. Kenapa? Karena dengan banyaknya pemuda, itu jika pemuda itu terjerumus pada paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, radikalisme, terorisme, narkoba, tidak berkarakter, dan lain sebagainya, jauh dari nilai-nilai religiusitas, berdaya saing rendah, tidak cinta pada negaranya, maka ini akan menyebabkan negara kita tidak akan maju. Dan ini mungkin yang akan disukai oleh para
pihak-pihak yang tidak ingin negara kita menjadi negara yang sangat maju. Bonus demografi ini ternyata juga menyebabkan tantangan internasional. Pihak-pihak internasional yang menganggap, yang menginginkan negara Indonesia itu tidak maju, itu akan selalu menghalangi kemajuan Indonesia ini. Bonus demografi akan dikikis, bonus demografi akan dikotori, akan diracuni. Pemuda yang banyak akan diberi narkoba, akan diberi paham-paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Harapannya apa? Harapannya ya dengan bonus demografi itu tentunya Indonesia tidak akan menjadi negara maju. Oleh karena itu, dari berbagai hal inilah penting bagi kita untuk selalu mencintai negeri kita dengan wawasan bela negara. Sobat UNES yang sangat saya banggakan, bela negara itu apa sih? Nah, ini baru kita masuk pada bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tentunya untuk apa? Untuk kelangsungan hidup bangsa ini secara seutuhnya. Kita harus ingat, mengapa kita harus membela negara kita? Kita hidup dari Indonesia, kita makan di Indonesia, tumbuh kembang di Indonesia, dan kita juga mencari segala sesuatu di Indonesia ini. Oleh karena itu, pantas dan wajib bagi kita untuk selalu bela negara, baik fisik maupun non-fisik. Bagaimana contoh bela negara secara fisik? Ini sudah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita, dan kita juga harus waspada. Siapa tahu ke depan juga akan ada yang demikian itu. Ketika ada negara lain, ketika ada pihak-pihak yang menyerang Indonesia, maka kita harus siap sedia membela negara kita dalam bentuk fisik. Ada berbagai kapal asing yang mencuri ikan di Indonesia, maka ketika kita nanti posisinya sebagai penegak hukum, penegak kedaulatan bangsa, kita harus berani membela bangsa kita untuk menindak siapa yang mencuri ikan di kedaulatan Indonesia. Begitu juga ketika ada yang mengambil barang, mengambil kekayaan alam di Indonesia. Kita harus berani untuk membela negara. Kemudian selanjutnya kita juga harus, ini yang paling penting pada era sekarang ini, untuk mahasiswa semua terutama. Jadi kita harus bela negara secara non-fisik juga. Artinya apa? Kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan baik, dengan beragam prestasi, dengan berbagai hal inovatif. Kemudian kita akan mengisi kemerdekaan yang sudah dicanangkan, kemerdekaan yang sudah dicita-citakan oleh founding fathers kita. Sobat UNES yang berbahagia, yang sangat saya banggakan, bagaimana sih memulai upaya bela negara? Upaya bela negara dapat dilakukan. Yang pertama adalah dengan memahami nilai-nilai dasar bela negara. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai dasar bela negara itu. Ada 6 nilai dasar bela negara yang dicanangkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin bahwa Pancasila itu adalah ideologi yang tepat bagi kita. Yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara. Dan yang keenam terakhir, kita harus semangat mewujudkan negara berdaulat, adil, dan makmur. Kita bahas satu persatu, Sobat UNES. Yang pertama adalah cinta tanah air. Kita sebagai warga negara, terutama mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa, sebagai pemuda harapan bangsa, harus mencintai tanah air. Bagaimana kita harus menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh wilayah di Indonesia. Jangan sampai malah kita menjadi bagian orang yang menghancurkan tanah air kita sendiri, menjual tanah air kita sendiri. Kita harus bangga menggunakan produk-produk dalam negeri kita. Yang kedua, Sobat UNES, sadar berbangsa dan bernegara. Bagaimana caranya? Tentunya Sobat UNES selain ketika nanti jadi mahasiswa, tidak hanya belajar saja, tapi Sobat UNES harus aktif, berpartisipasi aktif di dalam organisasi kemasyarakatan.
menjadi pelopor daripada masyarakat, berpartisipasi untuk menjaga kedaulatan bangsa di masyarakat. Ya, dengan ikut organisasi-organisasi masyarakat, dengan ikut kegiatan-kegiatan Karang Taruna dan lain sebagainya. Harus sadar berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ini sangat penting sekali. Sobat UNES yang sangat saya banggakan harus paham bahwa nilai-nilai Pancasila itu sangat penting. Oleh karena itu, kita pahami dulu nilai Pancasila, kemudian kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Disitulah kita akan yakin bahwa Pancasila itu betul-betul pilihan yang tepat. Sejarah telah membuktikan bahwa Pancasila ini dibuat bukan sehari dua hari, Sobat UNES. Pancasila ini dibuat sangat panjang prosesnya, melibatkan berbagai macam golongan, dari perwakilan-perwakilan pulau, perwakilan agama, suku ras. Ada 69 anggota BPUPKI, baik terdiri dari golongan birokrat, golongan Islam, golongan wakil kerajaan, dan lain sebagainya. Kemudian digodok lagi oleh tim 9 yang disebut dengan golongan nasionalis dan golongan Islam atau agamis. Ini digodok kemudian menghasilkan Pancasila. Dalam bahasa agama, Pancasila itu adalah kalimatun sawa, artinya bahasa pemersatu. Artinya adalah ideologi yang bisa menyatukan segenap komponen bangsa yang berlatar belakang berbeda-beda. Sobat UNES yang saya banggakan, yang keempat apa? Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kita sebagai warga negara tentunya harus bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk kemajuan bangsa. Jadi kita tidak bisa diam saja. Setiap ada kesempatan kita untuk berkorban demi bangsa kita, maka kita lakukan itu. Ini sebagai contoh di dalam gambar, di dalam PowerPoint yang saya tampilkan ini jelas bagaimana seorang anggota tentara, anggota TNI membantu warga negara yang mau menyeberangi sungai ketika sekolah. Ini salah satu bentuk pengorbanan yang luar biasa. Kita sebagai mahasiswa, Sobat UNES sebagai mahasiswa semua harus ikut ambil bagian dalam pengorbanan untuk bangsa dan negara ini. Yang kelima, kita harus mempunyai kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara ini bagaimana? Ini harus dilakukan. Yang pertama adalah Sobat UNES, kita semua harus memiliki kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan intelijensia. Bagaimana cara memiliki kecerdasan ini? Di kampus ini bisa mendapatkan tiga-tiganya. Kecerdasan emosional, Sobat UNES nanti bisa ikut dalam organisasi-organisasi di kampus. Ada BEM dan lain sebagainya. Ada UKM dan lain sebagainya. Kemudian untuk spiritual juga Sobat UNES bisa mengikuti kegiatan-kegiatan spiritual untuk meningkatkan religiusitas Sobat UNES semua. Itu akan menyebabkan ada kecerdasan spiritual. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan intelijensia. Ini tentu di kampus ini kan Sobat UNES nanti akan kuliah, bertemu dengan para dosen. Tentunya para dosen ini intelektual di bidangnya masing-masing. Sehingga Sobat UNES pasti akan memiliki kecerdasan intelijensia. Dari situ nanti Sobat UNES akan mempunyai kemampuan awal bela negara. Artinya sudah punya kemampuan diri. Ketika dibutuhkan negara dalam berbagai bidang, sahabat UNES sudah memilikinya. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, semangat mewujudkan negara berdaulat, adil, dan makmur. Ini adalah nilai-nilai bela negara yang terakhir yang harus kita wujudkan. Bahwa bangsa ini itu memang tujuannya adalah menjadi negara yang berdaulat sepenuhnya, kemudian menjadi negara yang membawa keadilan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Oleh karena itu, Sobat UNES nanti di kampus ketika kuliah itu harus ambil bagian juga bagaimana caranya menyebabkan, bagaimana caranya menjadikan negara ini berdaulat, adil, dan makmur. Intinya ketika Sobat UNES nanti menjadi orang yang tidak tergantung pada orang lain, produktif, inovatif, ini sudah salah satu upaya mewujudkan negara ini adil dan makmur.
Sobat UNES yang sangat saya banggakan. Sekarang bagaimana sih implementasi bela negara di kalangan mahasiswa? Nah, kalau ini jelas sebagai bekal Sobat UNES nanti memasuki dunia kampus. Ini masih pandemi sehingga kuliah masih dilakukan secara daring. Akan tetapi nanti ketika sudah masuk, maka Sobat UNES harus bisa melakukan hal-hal yang pembelaan terhadap negara. Yang pertama adalah Sobat UNES harus menjadi agen perubahan dalam aktualisasi nilai bela negara di lingkungan kampus. Nah ini, jadi Sobat UNES silahkan nanti menjadi agen perubahan, agen of change dalam mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara, cinta tanah air, dan lain sebagainya di lingkungan kampus. Kalau sekarang tidak bisa lewat fisik, maka Sobat UNES masih punya yang namanya handphone, masih punya yang namanya media sosial. Cobalah menjadi agen perubahan lewat media sosial. Ya. Menjadi agen perubahan lewat media sosial. Jangan di media sosial malah Sobat UNES itu kontraproduktif dengan bela negara. Ketika ada status-status di sana itu mencemooh, merendahkan martabat negara, malah Sobat UNES ikut nge-like. Ini tidak boleh. Ini malah menjadi kontraproduktif. Sehingga saudara biar supaya ikut andil dalam bela negara, jangan ikut nge-like yang demikian itu. Kemudian yang kedua, saudara harus bisa menjadi role model. Role model itu bagaimana? Panutan bagi generasi muda. Karena kan ingat, Sobat UNES semua adalah mahasiswa. Mahasiswa itu tentunya adalah sekelompok kecil dari pemuda yang terpilih. Sobat UNES ini sangat terpilih. Tidak semua pemuda itu dapat merasakan bangku kuliah. Oleh karena itu, Sobat UNES harus menjadi role model. Bagaimana implementasi nilai bela negara menjadi tauladan. Selanjutnya adalah Sobat UNES harus bisa menjadi motor penggerak dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Tadi Indonesia digambarkan, sudah saya gambarkan bahwa Indonesia itu terdiri dari banyak pulau, banyak perbedaannya, sehingga bagaimana mengelola perbedaan tetap dalam persatuan. Ini tentu Sobat UNES sebagai mahasiswa harus menjadi pelopor. Selanjutnya adalah Sobat UNES harus selalu bangga terhadap Indonesia dan selalu menjaga nama baik Indonesia. Jangan sampai Sobat UNES menjadi orang yang ke depan atau setelah jadi mahasiswa ini ya, itu malah menjadi orang yang merendahkan martabat bangsa, merendahkan pemimpin bangsa. Ini tidak boleh. Harus menjaga nama baik bangsa, menjaga nama baik pemimpin-pemimpin bangsa. Kemudian yang terakhir, Sobat UNES harus menjadi mahasiswa yang kreatif dan inovatif. Sehingga kalau sudah menjadi kreatif dan inovatif, tentunya Sobat UNES nanti akan berhasil menjadi pemimpin-pemimpin yang akan datang. Ingat bahwa pemuda sekarang adalah pemimpin yang akan datang, pemimpin masa depan. Jadi kalau kita lihat bela negara pada zaman dulu itu adalah mengangkat bambu runcing, sekarang cara bela negaranya adalah mengisi kemerdekaan dengan prestasi dan mengharumkan nama bangsa. Buat inovasi-inovasi yang luar biasa. Buat bangsa ini menjadi bangga terhadap Sobat UNES. Jangan sampai saudara Sobat UNES semua malah merendahkan bangsa sendiri. Banggalah dan mengharumkan nama bangsa. Kemudian kalau kita turunkan aksi bela negara kita adalah Sobat UNES selain bangga pada bangsa sendiri, harus bangga pada Universitas Negeri Semarang. Universitas yang saudara pilih. Universitas tempat saudara mencari ilmu ke depan. Jangan sampai malah mempermalukan. Ingat, jangan sampai mempermalukan Universitas Negeri Semarang ini, tempat saudara menuntut ilmu itu dengan hal-hal yang tidak baik dan kontraproduktif. Ya. Sekali lagi, jangan sampai saudara mempermalukan UNES ini dengan hal-hal yang tidak produktif. Misalnya apa?
Misalnya saudara ikut, Sobat UNES ikut demo yang anarkis. Ini tidak boleh. Mengeluarkan pendapat boleh apa tidak? Boleh. Apalagi mahasiswa. Mahasiswa itu bebas dalam mengeluarkan pendapat. Akan tetapi ingat, harus pakai sopan santun dan pakai adat ketimuran. Terakhir Sobat UNES, saya akan sampaikan inspirasi dari Bapak Rektor, Profesor Dr. Fathur Rahman, yang mengutip dari pendapatnya Ali bin Abi Thalib, kesempatan datang bagai awan berlalu. Pergunakanlah ketika ia nampak di hadapanmu. Mari kita gunakan kesempatan sebagai mahasiswa dengan sebaik-baiknya, mengisi kemerdekaan dengan mengukir prestasi demi kebanggaan negeri. Sekian, terima kasih dari saya. Semoga kita tetap dapat mengisi bangsa ini dengan hal yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.